Sebelum masuk ke rekap alurnya, saya mau ngasih tahu ke kalian semua kalau serial ini sangat cocok bagi kalian yang suka film atau serial dengan tema horor, thriller, misteri, ruqyah alias exorcism, dan yang gelap-gelap pokoknya. Serial ini wajib pakai banget, harus kalian tonton. Dalam komik Marvel sendiri, Hellstorm adalah karakter yang sering disebut sebagai anak setan atau The Son of Satan. Dan karakter yang satu ini dekat dengan superhero lain yang tentu berhubungan dengan dunia magis, seperti Doctor Strange, Dr. Voodoo, Blade, Moon Knight, Morbius, dan Man-Thing. Mereka semua bahkan bergabung dalam satu grup bernama Midnight Sun, sebuah pasukan yang bertugas menghadapi permasalahan yang terkait dengan dunia magis. Serial ini berjumlah 10 episode dan sebelumnya ada kabar yang mengatakan bahwa karakter Ghost Rider dari Agent of S.H.I.E.L.D. akan dimunculkan dalam serial Hellstorm ini. Tapi entah kenapa pihak Marvel Studios tidak mengizinkan. Mungkin mereka memiliki rencana tersendiri dengan Ghost Rider di masa depan nanti. Dibuatkan film solonya mungkin, kita tidak tahu. Nah, sekarang mari kita simak seluruh cerita dari serial Hellstorm episode pertama yang berjudul Mother's Little Helpers. Kisah ini dibuka dengan menunjukkan seorang wanita bernama Dr. Louise Hastings yang terlihat sedang bekerja lembur di kantornya. Dia adalah pengelola sebuah institusi gangguan mental di lokasi bernama Santa Teresa. Saat sedang mengetik laporan, tiba-tiba lilin di mejanya padam. Pintu tiba-tiba berderit dan terbuka sendiri, serta keyboard komputernya secara otomatis mulai mengetik kalimat "No Mercy" secara berulang-ulang. Hal ini diperparah dengan pecahnya kaca lemari yang ada di belakangnya. Wanita itu rupanya diganggu sosok misterius dan karena dia sudah biasa mendapatkan gangguan seperti ini, dia tidak takut melainkan lebih ke marah dan keluar dari kantornya sebelum gangguan yang lebih parah muncul. Saat keluar dari kantor, dia menemukan penjaga yang tewas bersimbah darah dan ada 2 pasien gangguan mental yang kabur dari lokasi tersebut. Di lokasi lain, terlihat suster yang masih muda dan masih dalam masa training bernama Gabriella Rossetti dan seorang profesor perguruan tinggi yang juga seorang pengusir setan bernama Daimon Hellstrom. Mereka berdua mendatangi sebuah keluarga yang mengaku putranya sedang dirasuki setan. Daimon langsung masuk ke kamar anak tersebut dan meminta suster Gabriella supaya tidak ikut masuk dan berjaga di luar. Dengan cepat dia tahu ternyata anak tersebut pura-pura kerasukan. Karena saat dicipratkan air suci dari Vatikan, anak itu berubah seolah sembuh dari kerasukan. Padahal air tadi adalah air keran biasa yang memang Daimon gunakan untuk mengetesnya. Ketika bocil yang pandai berakting ini marah, kedoknya sudah terbongkar, dia membentak Daimon dan mengusirnya untuk keluar dari kamar. Kesal dengan bocil satu ini, Daimon kemudian sedikit memamerkan kekuatannya. Semua perabotan di ruangan itu bergerak dan muncullah lingkaran api yang menyala mengelilingi mereka berdua. Saat Daimon mengetahui bocil itu sudah ketakutan, dia kemudian menghentikan kobaran apinya dan keluar dengan rasa kesal. Karena bukan kasus kesurupan asli, melainkan dikerjai anak kecil yang membuat waktunya terbuang sia-sia. Scene kemudian berganti menunjukkan suasana lelang barang antik di suatu tempat berlokasikan di San Francisco. Di sana ada adik Daimon Hellstrom bernama Anna Hellstrom yang juga masuk ke dalam ruangan lelang. Setelah acara lelang selesai, Anna menghampiri seorang pria dan berbicara kepadanya. Pria ini sangat kaya karena berani membayar jutaan dolar untuk pedang peninggalan Napoleon. Di atas atap gedung lelang, Anna mengungkapkan bahwa dia sengaja mengadakan lelang tersebut untuk memancing pria itu supaya keluar dari persembunyiannya. Anna memanggil pria itu dengan kata pencuri dan mengatakan bahwa dia tahu rahasia besar milik pria kaya itu. Anna kemudian meletakkan telapak tangannya di dada orang tersebut.
Dan muncullah adegan kilas balik saat si pria kaya mencekik leher seorang wanita sampai meninggal. Ternyata akhirnya diketahui dia sudah 7 kali melakukan hal yang keji tersebut terhadap wanita lain. Setelah melihat kejahatan yang dilakukannya, Anna mengeluarkan energi dari telapak tangannya dan diarahkan ke dada pria jahat tersebut, yang seolah mengakibatkan daya hidupnya terserap, lalu dengan satu tepukan kecil, pria itu jatuh dari gedung lelang. Kemudian Anna meminta asistennya bernama Chris Yen supaya kejadian barusan dimanipulasi sedemikian rupa agar nama Anna bebas dari tuduhan pembunuhan. Sementara itu, di Colma, California, terlihatlah 2 pasien Santa Teresa yang melarikan diri tadi. Mereka bersama dengan seorang perawat yang sudah ditipu sebelumnya supaya ikut dengan mereka untuk membobol sebuah kuburan di pemakaman. Terlihat di dalam kuburan ini ada simbol-simbol kuno misterius dan peti mati yang berdiri dengan 8 kaki laba-laba yang menempel erat di sisi sampingnya. Peti itu kemudian mencengkeram perawat bernasib sial tadi sampai dia meninggal. Ternyata 2 pasien itu menggunakannya sebagai tumbal untuk tujuan misterius. Kemudian, Dr. Hastings mengunjungi Daimon yang sedang mengajar di kampusnya. Dia memberitahukan bahwa ada kekuatan jahat yang baru saja mengganggunya dan ada 2 pasien yang sudah kabur bersama seorang perawat. Dr. Hastings kemudian menyimpulkan bahwa semua gangguan yang dialaminya diakibatkan oleh kekuatan dari Victoria, ibu dari Daimon yang sudah dirawat di fasilitas itu selama bertahun-tahun, dan hanya Daimon saja yang bisa mendekatinya. Mendengar hal itu, Daimon kemudian pergi untuk menemui sang ibu. Setelah sampai di ruangan ibunya, terlihat di sana ada simbol misterius dan seperti biasa, beliau sedang tergeletak di atas lantai dan tidak merespon apapun yang dikatakan Daimon. Sampai saat Daimon menceritakan masa kecilnya bersama sang ibu, bangkitlah wanita tua itu karena ulah dari iblis yang merasukinya. Iblis itu kemudian mengejeknya dan mengatakan bahwa ibunya tidak pernah menginginkan kehadiran dari Daimon. Iblis itu juga mengaku dia memerintahkan 2 pasien yang kabur tadi untuk bertemu teman lama. Dan setelah itu sang ibu kembali meringkuk di atas lantai. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan teman lama dari perkataan iblis tersebut. Yang pasti apapun itu, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sementara itu, rekan Anna bernama Henry, yang mana adalah pria yang sering membantunya menemukan barang-barang antik untuk dilelang, menghubunginya dan mengajaknya masuk ke dalam kuburan yang sebelumnya sudah dimasuki pasien kabur tadi. Di sana mereka menemukan bekas jasad manusia yang tercecer dan peti misterius yang sudah terbuka. Terlihat dalam peti itu ada kerangka mengerikan dengan 1 lubang mata di bagian wajahnya. Henry kemudian menyebut makhluk ini sebagai setan penjaga, yaitu makhluk sejenis iblis yang menjaga sesuatu yang sangat kuat. Dan sesuatu yang kuat itu sekarang sudah bebas. Kemudian mereka membicarakan suatu makhluk yang bisa berubah menjadi banyak wujud dan hidup selama berabad-abad serta mampu meregenerasi dirinya sendiri. Tapi di sini belum dijelaskan sama sekali apa yang dimaksud dengan makhluk yang sedang mereka bicarakan. Anna kemudian mencoba mencari petunjuk kilas balik dari makhluk itu. Barangkali dia menemukan suatu jawaban, dan dia menggunakan telapak tangannya untuk diarahkan ke tengkorak tersebut. Tapi sialnya, dia tidak mendapatkan pandangan apapun. Jadi dia mengambil tengkorak itu untuk dibawa pulang dan diteliti lebih lanjut. Kemudian, saat Henry menguburkan ceceran tubuh manusia tadi, secara tidak sengaja dia menemukan potongan pakaian pasien dengan tulisan Santa Teresa, yang sekaligus menandakan bahwa memang benar 2 pasien tadi adalah pelaku di balik pelepasan makhluk misterius dari dalam peti tadi. Kembali ke Santa Teresa, Suster Gabriela merasa kesal karena Daimon maupun Dr. Hastings seperti menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Dia penasaran kenapa Daimon begitu tertutup kepadanya. Mendengar hal itu, Dr. Hastings kemudian meminta suster baru itu untuk membaca file yang dia tinggalkan di mejanya. Setelah Gabriela membaca biografi Daimon, dia mengetahui bahwa ayah Daimon dan Anna adalah seorang pembunuh berantai yang kejam dan pernah menculik Anna yang tidak lain adalah anaknya sendiri.
Dr. Hastings kemudian datang dan menceritakan bahwa Victoria sudah dikutuk karena mengetahui kebenaran tentang suaminya yang merupakan pembunuh berantai. Dan dia juga menceritakan bahwa Damon dan Satana bukanlah kakak beradik yang akur. Saat menjelaskan hal tersebut, Dr. Hastings tiba-tiba batuk dan mengeluarkan darah, menandakan dia sedang sakit keras dan dia keluar sebentar meninggalkan Suster Gabriella. Hal ini dimanfaatkan Suster Gabriella untuk masuk ke dalam ruangan Victoria secara diam-diam. Dia mengambil kartu akses milik Dr. Hastings dan menuju ke ruangan Victoria. Di dalam ruangan, iblis langsung menyambutnya. Dia dibanting ke dinding dan langit-langit. Bahkan, yang unik, setan ini tidak takut sama sekali dengan salib dan doa yang sudah diucapkan oleh Gabriella. Beruntung baginya, sesaat kemudian Daimon muncul untuk menyelamatkannya. Daimon dan iblis yang berada di dalam tubuh ibunya beradu kekuatan, dan dalam kesadarannya, sang ibu berkata supaya mereka lari. Mendengar hal ini, mereka bertiga langsung kabur dan berhasil meninggalkan ruangan Victoria sebelum dia semakin menggila. Setelah berhasil selamat, mereka bertiga kemudian berkumpul dan saling berbicara. Daimon memberitahu mereka bahwa simbol yang ada di dinding ruangan sang ibu adalah sebuah simbol ideogram yang berarti konsumsi. Saat akan pulang dari Santa Teresa, tiba-tiba muncul sang adik yaitu Anna yang mendatangi Hellstrom dan kembali ke fasilitas tersebut. Dia kemudian mengatakan, "Tolong beritahu aku bahwa perempuan jalang itu sudah mati," katanya dengan ekspresi datar dan seolah mengharapkan sang ibu untuk meninggal. Episode pertama ini diakhiri dengan scene di mana ada seorang pengemudi truk yang baru saja membeli makanan dari minimarket. Ketika dia kembali ke dalam truknya, ada seseorang yang duduk di kursi kemudinya. Ternyata orang ini adalah perawat yang ada di kuburan tadi. Dan sekarang terlihat separuh wajahnya sudah hancur dan kemudian dengan cepat dia menyerang supir truk tersebut tanpa alasan yang jelas. Layar menjadi hitam dan episode pertama ini berakhir. Dan demikian adalah rangkuman seluruh alur cerita dari serial Marvel terbaru berjudul Hellstrom. Apakah kalian tertarik dengan serial satu ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka dan subscribe juga buat kalian yang belum. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.